Eksentasi hakikat dakwah. Eksistensi hakikat dakwah. Kata dakwah ditarifkan menyuruh manusia kepada Islam yang hanif dengan kebutuhan dan keuniversalannya, dengan syiar-syiar dan syariat, dengan akidah dan kemuliaan akhlaknya, dengan metode dakwah yang bijaksana. Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan, suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dakwah akan menghadapi permasalahan seiring berkembangnya zaman, sehingga mengakibatkan rumitnya kerja dakwah. Hakikat dakwah. Kata dakwah oleh Al-Quran digunakan secara umum, artinya Allah masih menggunakan istilah dakwah ila Allah, dakwah Islam, dan dakwah ila an-nar atau dakwah setan. Secara terminologi, para ahli berbeda-beda dalam memberikan pengertian tentang dakwah Islam, meskipun terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi sebenarnya pendapat-pendapat mereka memiliki benang merah yang dapat menjadi titik temu dan hakikat dari dakwah itu sendiri, yakni dakwah Islam sebagai aktivitas proses mengajak kepada jalan Islam. Al-Quran memberikan gambaran hakikat dakwah dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya kepada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas dakwah, yakni dakwah bil qaul atau dakwah bil lisan dan dakwah bil amal. Definisi dari dakwah bil lisan adalah dakwah bil lisan di sini adalah apakah ceramah-ceramah agama yang dilakukan oleh para dai itu mempunyai manfaat nyata atau hanya sekedar informasi verbal yang kurang memberi pengaruh terhadap objek dakwah. Dakwah bil lisan bisa efektif, juga bisa tidak atau kurang efektif. Dakwah bil lisan dinyatakan efektif apabila yang pertama, berkaitan dengan acara-acara ritual, contoh khutbah Jumat, khutbah hari raya. Yang kedua, materi yang disampaikan praktis. Yang ketiga, disampaikan dalam konteks sajian terprogram secara rutin dan memakai kitab-kitab sebagai sumber kajian. Yang keempat, disampaikan dengan sistem dialog bukan monologis. Dan dakwah dapat dikatakan kurang efektif apabila yang pertama diadakan secara rutin tapi tidak terprogram. Yang kedua, disampaikan ketika momen-momen penting tetapi hasilnya bagi mad'u kurang maksimal. Yang selanjutnya yaitu dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan nyata seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dakwah bil hal ini ternyata sangat efektif, yang mempunyai pengaruh bagi pelaksanaan dakwah. Demikian pula sebagai suatu proses, usaha atau aktivitas dakwah tidak mungkin diharapkan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan hanya melakukan sekali perbuatan saja, tetapi harus melakukan serangkaian atau serentetan. Selanjutnya yaitu proses penyelenggaraan dakwah. Usaha atau dakwah atau aktivitas dakwah yang dilaksanakan dalam rangka dakwah itu merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Usaha atau aktivitas dakwah tidaklah mungkin dilaksanakan secara sambil lalu dan seingatnya saja, melainkan harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang dengan memperhitungkan segenap segi dan faktor perbuatan yang disusun secara tahap demi tahap dengan sasarannya masing-masing yang ditetapkan secara rasional. Yang kedua, kajian dakwah secara akademik. Eksistensi dakwah
usianya cukup lama dan sebanding tuanya dengan manusia dalam memeluk ajaran agama samawi. Meskipun demikian, dalam perjalanannya eksistensi dakwah Islam secara akademik jauh tertinggal dengan kajian-kajian keilmuan Islam yang lainnya seperti hukum syariah, pendidikan tarbiyah, teologi, dan sastra atau adab. Orang lain untuk masuk Islam dan hal itu pun dilakukan secara tradisional. Kalaupun ada, dakwah dilakukan dengan menggunakan pendekatan seni retorika. Dakwah baru menjadi kajian akademik kira-kira pada awal abad ke-20. Setelah adanya beberapa tulisan yang membicarakan tentang dakwah baik sebagai materi maupun sebagai kajian yang bersifat epistemologis dan diperkuat dengan berdirinya jurusan dakwah pada Fakultas Usuluddin di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang ketiga, dakwah di Indonesia dan eksistensinya di era modern. Dakwah di Indonesia antara kajian yang bersifat akademik dengan realitas dakwah yang ada di masyarakat belum menunjukkan hubungan yang sinergis dan fungsional. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri di kalangan akademis dan para pakar bidang dakwah. Mereka mengkaji dakwah kebanyakan bertolak dari sumber-sumber normatif, yakni Al-Quran dan hadis. Sebelum membangun kajian yang bertitik tolak dari realitas yang ada di masyarakat, kajian-kajian yang menimpa umat Islam seperti kemiskinan, kerusuhan, ketidakadilan, disintegrasi dan sebagainya belum menjadi perhatian dan para akademik dan para pemikir dakwah. Pada lembaga atau organisasi yang mengatasnamakan lembaga keagamaan, dakwah belum menunjukkan kinerja yang dibangun dengan menggunakan manajemen modern. Mereka belum mampu melakukan perencanaan dan evaluasi yang matang berkenaan dengan kegiatan dakwah. Umumnya, mereka hanya mementingkan sisi kuantitas dibanding dengan sisi kualitas dari para jamaahnya. Belum lagi umat Islam dibombardir dengan menjamurnya teknologi informasi yang memuat nilainya lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat barat. Maka kondisi dakwah di Indonesia semakin terpuruk disebabkan umat Islam belum siap menghadapi kondisi-kondisi tersebut baik secara mental, skill, dan pendaya gunaannya. Oleh karena itu, maju mundurnya aktivitas dakwah di Indonesia sangat bergantung pada kemauan keras, kerja keras dan kerja cerdas umat Islam untuk melakukan perubahan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.